Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa rahimana wa iyyakumullah ajma'in, pada kesempatan yang istimewa ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang masalah Ramadan. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang ma yustahabbu lis-shaim. Perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang sangat disunahkan, dianjurkan bagi orang-orang yang berpuasa. Dalam kitab ini, yakni Fiqh Shiyam, karya daripada Dr. Syekh Yusuf Qaradawi, menjelaskan ada 7 perkara yang sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ta'jilul iftar, yaitu segera berbuka. Tentu dengan syarat sudah benar-benar dan meyakinkan maghrib sudah tiba. Berdasarkan hadis, la yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitrah. Seorang itu selalu dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan dirinya untuk berbuka. Artinya, kalau sudah benar-benar matahari sudah tenggelam atau maghrib sudah tiba dan mereka menyegerakan diri atau segera untuk berbuka, maka orang itu mendapat khair, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk kebaikan itu apa? Bentuk kebaikan itu adalah at-taisir 'alan nas, memberikan kemudahan kepada orang yang berpuasa. Artinya jangan membiarkan dirinya lapar, karena kalau membiarkan dirinya sampai terus-menerus lapar, itu akan bisa membahayakan diri dia sendiri. Nauzubillahi min dzalik, bisa jadi nanti mahnya bisa kambuh dan sebagainya. Dan dimakruhkan di sini takhir untuk menunda untuk berbuka puasa kalau sudah benar-benar maghrib sudah ada. Alasannya diantaranya adalah at-tashabbuh bi ahlil adyan al-ukhra, yaitu termasuk dalam kategori menyamakan diri dengan agama lain. Artinya apa? Oh, di dalam ajaran agama yang lain termasuk di sini al-Yahud. Agama orang-orang Yahudi atau orang-orang Yahudi itu mereka membiasakan dirinya justru takhirul fitri, yaitu mengakhirkan untuk berbuka padahal waktu maghrib sudah tiba. Untuk dimaklumi para pemirsa bahwa puasa ini adalah bukan hanya ibadah umat Islam saja, tetapi justru ibadah puasa ini pernah dilakukan juga oleh sebelumnya. Bahkan dalam Al-Quran dengan jelas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Berarti intinya apa? Puasa ini pernah juga dilakukan oleh agama-agama yang lain. Nah, cuma mereka, ya, agama-agama yang lain itu kebiasaannya mereka kalau waktu maghrib sudah datang, dia itu mentakhir atau menunda al-fitri, yaitu berbuka. Sebagaimana dalam hadis di sini diselahkan, la yazalud din zahiran. Agama Islam itu akan selalu menonjol, unggul, ma'ajjalan nas al-fitrah. Selama orang itu menyegerakan diri untuk berbuka. Kenapa? Li'annal yahuda wan nasara yuakhiruna. Karena orang-orang Yahudi itu yuakhirun, mereka itu selalu menunda. Yahudi, Nasrani yuakhirun, mereka menunda di dalam berbuka puasa. Nah, dalam ajaran Islam itu dianjurkan namanya mukhalafah fiddin, ya, berbeda dalam masalah agama dengan agama-agama yang lain, ya. Nah, kemudian di dalam berbuka puasa itu perlu juga diperhatikan, ya, makanan-makanan yang kita gunakan untuk berbuka puasa. Di antaranya adalah marwahu Anas khadimur Rasulullah SAW, yaitu suatu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, khadimnya Rasulullah SAW. Sayyidina Anas ini adalah khodamnya, pembantunya Rasulullah SAW. Dia mengatakan 15 tahun dan ada yang 10 tahun. Ini populer hadisnya bahwa Sayyidina Anas itu adalah orang yang selalu membantu Rasulullah SAW dari sejak kecil selama 10 tahun atau 15 tahun. Bahkan beliau mengatakan, selama saya membantu Rasulullah SAW menjadi khodam Rasulullah SAW,
Tidak pernah Rasulullah mengatakan 5. Kenapa engkau lakukan itu? Itulah etika sopan santun Rasulullah SAW, termasuk terhadap khodamnya sendiri, terhadap pembantunya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, apa hadis yang diriwayatkan oleh beliau, anau kana yuftiru ala rutobat qabla ayusoliyah. Ini Sayyidina Anas mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW yuftiru ala rutobat, selalu berbuka puasa dengan pakai rutob, yaitu kurma yang masih muda. Maksudnya kurma yang masih basah. Fa'ilam takun rutobat, kalau tidak ada rutobat, tidak ada kurma yang masih basah, fa'ala tamrot, maka Rasulullah SAW itu berbuka puasa dengan tamrot, yaitu dengan kurma yang sudah dikeringkan, sudah kering. Fa'ilam takun, jikalau tidak ada kurma yang kering, beliau berbuka dengan apa? Hasawat mimain, beliau itu berbuka dengan beberapa teguk air. Nah, berarti urutannya ini yang paling bagus adalah yang kita gunakan untuk berpuasa itu adalah yaitu kurma. Yang pertama yang rutop dulu. Kalau tidak ada yang rutop atau yang masih basah, yang sudah kering. Itu sesuatu yang manis-manis lah. Kemudian kalau tidak ada baru hasawat min ma, yaitu beberapa teguk air. Dan beliau juga mengatakan, ma raaitu Rasulullah SAW salatal maghrib hatta yuftira. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu salat maghrib sehingga berbuka lebih dahulu. Walau ala syurbatin mima, sekalipun itu dengan hanya satu tegukan daripada air. Artinya intinya supaya sholat kita jangan terganggu, kita berbuka dulu. Supaya jangan nanti di waktu sholat justru yang dipikirkan adalah berbuka. Tentunya tapi perlu diingat jangan terlalu kenyang sehingga nanti sholatnya tidak khusyuk. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma wajadat tamra falyuftir alaih." Siapa saja yang menemukan kurma, walaupun itu kurma kering, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma yang kering itu. Wa man lam yajid at-tamra, kalau dia itu tidak mendapatkan tamar atau kurma, falyuftir alal ma, maka hendaklah orang itu berbuka dengan menggunakan air. Fa innal ma'a tahurun, karena air itu adalah tahur, yaitu sesuatu yang suci. Bahkan ada ulama yang mengatakan justru yang paling dianjurkan adalah air. Kenapa? Karena air itu adalah sesuatu yang sangat diyakini tentang kehalalannya. Ini yang pertama tentang masalah sunnah puasa, yaitu ta'jilul fitri, menyegerakan diri untuk berbuka dengan alasan tadi yang paling utama. Alasannya kenapa kita itu harus segera untuk berbuka adalah yaitu mukhalafah bil yahud wan nasara, untuk membedakan diri kita dengan Yahudi dan Nasrani di dalam ibadah, termasuk di sini dalam bab berbuka puasa. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.